tidak mengenal sesuatu. Ketika kita telah jatuh cinta, maka cinta yang kita rasa. Begitupun kita saat ini. Kita berharap kita semua saling kenal, saling dekat, saling sayang, tanpa ada rasa perbedaan. Dari mana, ras apa, dan agamanya apa. Karena kita satu, yaitu Indonesia. Pertama, masuk tujuan KNPI ke sini dalam rangkaian ulang tahun KNPI yang ke-47. Salah satunya kami dengan tema Persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini kami bersilaturahmi dengan teman-teman Papua yang ada di Bandar Lampung, ingin membuktikan bahwasanya di Bandar Lampung ini kita ini satu, yaitu Indonesia. Tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan agama dan suku dan lain-lain. Bahwasan di sini kita akan mengirim pesan, Bandar Lampung itu satu, itu Indonesia. Pemuda di Bandar Lampung tidak melihat apa itu suku, apa itu ras, dan apa itu agama. Tapi yang kita lihat, kita Pancasila, kita Indonesia. Saya rasa tujuan KNPI hadir di sini ingin mengenal lebih dekat, ingin merasakan bagaimana kita bersama, duduk bersama dengan kesederhanaan, bagaimana kita bertukar pikiran dengan teman-teman Papua, apa yang mereka rasakan. Karena apa yang mereka rasakan, begitupun yang kita rasakan. Saat ini mereka ada di sini, bagaimana kita, suatu saat kita yang ada di sana. Nah, disinilah kita membuat tidak ada perbedaan, tidak ada jarak antara kita. Kita satu, yaitu Indonesia, Pancasila. Saya harapkan pemuda Indonesia merangkul orang Papua sebagai bagian dari Indonesia. Itu pesan saya. Dan ini bukan sebatas pertemuan hari ini. Dan seterusnya merangkul adik-adik saya. Dan keluarga saya ada di Bandar Lampung dan juga keluarga kami Bandar Lampung dan juga Papua. Kalau bisa teman-teman KMPI, GMKI dan juga ikatan-ikatan yang lain merangkul saudara-saudara kami dari Papua menjadi bagian yang sah dari Indonesia. Cukup menarik. Di sini sambutannya cukup asik dan kita seperti air, mengalir, dan serasa tidak ada perbedaan. Bahkan di sini kita asik bercanda asik, dan mungkin ke depan kami berharap tidak kenal maka tidak sayang. Dengan awal pertemuan saja sudah memberi sesuatu yang asik. Dengan kita bisa bergabung dengan tidak ada perbedaan. Bagaimana jika silaturahmi terus dibina? Mungkin kita tidak bisa merasakan lagi mana yang dari Papua, mana yang dari Lampung. Karena kita adalah satu. Itu tujuan kita di sini, bagaimana teman-teman Papua bisa merasa nyaman, bisa merasa aman, hidup bersama kita di Kota Bandar Lampung. Kami hadir di sini, salah satunya ingin membantu menyalurkan sedikit makanan-makanan ringan teman-teman Papua. Bagaimana kita ada sedikit rezeki berbagi, salah satu berbagi ke teman-teman saudara kita Papua yang ada di Bandar Lampung untuk sedikit membantu. Mungkin di tengah ekonomi pandemi saat ini mereka susah. Mereka yang tadinya orang tuanya ngirim,
saat ini kondisi ekonomi orang tuanya mungkin sedang turun. Di sini kami hadir ingin sedikit membantu, baik sedikit makanan, siapa tahu ada sedikit hal yang dikit ini bisa membantu mereka. Nah, saya rasa itu yang dapat kami bantu. Dan yang kedua, kami berharap ke depan ini akan terus kami hadir di sini untuk membantu teman-teman Papua. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan di sini. Siapa tahu kita pemuda Kota Bandar Lampung bisa mengambil aspirasi dari mereka. Saya rasa jelas di tengah pandemik ini semua merasakan faktor ekonomi yang sangat menurun. Dan hampir semua elemen, tidak hanya kita sebagai mahasiswa, tidak hanya kita sebagai pemuda, tapi baik yang dari bisnis hulu ke hilir, bahkan negara, bahkan provinsi, bahkan kabupaten, itu merasakan dampak ekonomi yang sangat parah. Di sini kami mencoba hadir dengan hal-hal yang kecil. Ya, saya rasa itu yang bisa kita bantu ke teman-teman Papua. Di sini yang kita hadirnya ke KNPI di sini, kami ingin memberi pesan bahwasanya di Kota Bandar Lampung, kami sebagai KNPI, sebagai teman-teman pemuda, sebagai teman-teman OKP, siap untuk menjaga teman-teman Papua sehingga bisa nyaman dan tentram hidup di Kota Bandar Lampung. Kita cinta damai. Seandainya ada tekanan dari pihak-pihak lain untuk teman-teman Papua, kami dari KNPI Kota Bandar Lampung, pemuda Kota Bandar Lampung siap membackup teman-teman Papua. Perkenalkan, nama saya Memoria Yohana Rumabar. Untuk saat ini tinggal di Panglima Polim, terus saya di Sekolah Tinggi Maritim. Asal saya dari Papua, dari Kabupaten Supiori. Baik, selamat sore abang-abang, buat teman-teman yang kami banggakan pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Isaskar Bisibin, biasa dipanggil Ical. Angkatan 2012, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Asal tempat tinggal Merauke, tapi tinggalnya di Jayapura. Sekarang tinggal di Bandar Lampung. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubai Sairet Renggi, biasanya dipanggil Ica, dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2019. Asal saya dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak. Nama saya Steven Edward Salasiwa, dari Universitas Lampung, Angkatan 18, Fakultas Hukum, dari Kota Ambon. Tempatnya Kampung Baru. Oke, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Roince Wandikbo, biasa dipanggil Cece. Saya asal kampus dari Universitas Lampung, Angkatan 2019, jurusan Fakultas Fisip, jurusan Hubungan Internasional. Saya dari Papua Jayapura. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christine Maria Wea, biasa dipanggil Christine. Fakultas FEB, jurusan Manajemen, Angkatan 19. Asal Papua Jayapura, tepatnya di Sentani. Pertama, untuk acara hari ini, kami sebagai keluarga besar Ikatan Mahasiswa Papua Lampung mengucapkan banyak terima kasih kepada KNPI Bandar Lampung, PMII Bandar Lampung, dan juga GMKI, dan juga dari kami dan beberapa OTK lainnya yang sudah datang ke Universitas Negeri Lampung. Tapi juga kami sebagai tuan rumah Ikatan Mahasiswa Papua Lampung, kami sangat bersyukur kiranya ke depannya kita sama-sama membangun silaturahmi lagi untuk ke depannya lagi. Ya, saya sendiri dan juga adik-adik saya, kami banyak terima kasih kepada BMI, KMPI, GMKI, dan juga HMI. Ya, kita banyak terima kasih
ilmu yang berikan kepada kami, saran, motivasi. Kita banyak terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan dari KNPI, GMKI juga, dan juga PMI, HMI. Terima kasih banyak atas waktu yang diperluangkan untuk kami datang untuk bersama kami, bergabung bersama kami, silaturahmi, saling mengenal. Biar ke depan kita tidak saling salah paham ke depannya, salah paham karena kita sering lihat ada perbedaan antara teman-teman kami di Lampung juga di se-Indonesia masih ada yang perbedaan. Makanya abang-abang dari KNPI, GMKI dan juga PMI datang untuk silaturahmi. Itu yang kami banyak terima kasih. Saya sangat berterima kasih untuk hari ini sudah berkumpul dengan KNPI dan sudah kita saling silaturahmi, saling kenal satu sama lain. Inilah yang menjadi sejarah baru untuk kita, khusus anak-anak Ikatan Mahasiswa Papua Lampung IKMAPAL. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak GMKI, baik setiap KNP dan semua para pihak dari sektor mana sudah partisipasi untuk kita membangun suatu harmonisasi hari ini. Inilah menjadi sejarah bagaimana kita mengetahui antara perbedaan yang menyatukan kita saat ini. Kita sangat berterima kasih juga kepada semua pihak. Untuk itu harapan kita bagaimana ini jangan sampai di sini saja. Bagaimana kita bisa membangun suatu inspirasi ke depan lagi. Acara hari ini tuh benar-benar kayak sejarah baru buat khususnya buat mahasiswa di Lampung. Karena ini baru pertama kalinya kami direkrut oleh beberapa komite-komite inti dari keluarga kami dari GMKI, KNPI, HMI maupun KNPI. Karena hari ini hari acara ulang tahun dari KNPI dan kami diundang benar-benar wow, luar biasa. Menarik banget, khususnya buat saya ini sejarah untuk saya pertama kalinya. Saya benar-benar merasa bersyukur sama KNPI yang sudah buat acara ini dalam rangka HUT KNPI. Terutama buat kami yang mahasiswa Lampung, kami sangat bersyukur bisa langsung berkata aspirasi apa tentang kebutuhan keluhan kami di sini, dan puji Tuhan apa yang telah kami sampaikan tadi itu bisa diterima juga bisa dipaham sama KNPI, dan itu benar-benar luar biasa buat saya. Yang pertama itu tadi karena memang untuk pengurusan surat kan agak susah untuk mau pulang untuk lain sebagainya. Terus yang kedua kan memang di sana mungkin di sini masih lockdown itu sudah tidak, tapi kalau di sana kan masih agak ketat juga gitu. Jadi kita memilih lebih tinggal di sini dalam situasi pandemi sekarang gitu. Kalau kesannya itu ya mungkin untuk masalah makanannya, kalau kita mau beli makan biasanya kan ramai gitu ya, untuk di sekitar daerah sini, dari tempat tinggal kami biasa ramai, ada orang jualan gitu. Tapi pas pandemi kan tempat pada tutup, akhirnya makanya jadi susah. Dan juga yang berikutnya itu kayak kita mau berangkat pulang ke Papua itu kan agak susah, harus kita urus surat dulu dan segala macam, dan ada beberapa hal lainnya begitu. Ya, selama pandemi ini memang banyak hal sekali yang kami alami, tapi juga sebagai pelajaran buat kami gitu. Kalau saya sendiri sih Bandar Lampung, saya sudah hampir 8 tahun, apalagi ini pas pandemik ya, saya merasa tidak ada sama sekali untuk kesulitan. Karena apa? Banyak rekan-rekan kami, saudara-saudara kami juga ada di Bandar Lampung. Mereka membantu kami untuk kasih solusi. Nah, solusi itu yang kita dapatkan di Lampung. Saya awal dengar COVID ya sangat panik gitu karena jauh dari orang tua. Dan kami pun sulit untuk keluar asrama.
Pertamanya untuk membeli kebutuhan kami. Pertama itu bahan untuk makan, dan yang kedua keperluan kami yang lain-lain, dan kami jarang keluar. Khususnya masa pandemi ini memang jarang sekali ya kita mahasiswa berkumpul dan menyampaikan pendapat karena ada masa bencana alam yang menghadapi kita. Dan bang, kita juga banyak yang membingung apakah kapan COVID ini bisa selesai. Inilah yang menjadi bagaimana kita bisa berkreasi melalui apa saja, melalui media sosial, baik melalui impian kita yang harus kita capai. Walaupun lewat kita belajar, walaupun kita kuliah lewat Zoom, tapi kami percaya bahwa itu semua itu perubahan yang baik itu untuk kita saling membangun dan saling mengetahui perubahan yang terjadi. Pas awal pandemi itu benar-benar kayak, wah ini udah benar-benar bahaya, udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi puji Tuhan kuliah semuanya lancar karena proses daring. Terus sampai sekarang situasinya semakin baik di Bandar Lampung, bisa keluar, nyari makan di luar, bisa aktivitas seperti biasa, tapi sesuai ikut protokol kesehatan saja sih. Di masa pandemi ini, menurut saya memang ngerasa takut awalnya pada saat dengar COVID ini, cuma puji Tuhan begitu tidak terlalu rumit di Bandar Lampung khususnya. Sekarang semakin berkurang dan keadaannya juga sudah membaik. Jadi bagi saya untuk keluh kesahnya tidak terlalu banyak, itu aja. Terima kasih kepada KNPI Bandar Lampung untuk kunjungannya, dan juga ada sedikit bantuan dari mereka. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai berkat dapat memberkati mereka dan memberkati juga banyak orang. Saya dan teman-teman adik-adik dan juga kita keluarga besar IKMAPAL dan juga UNILA, kami banyak terima kasih kepada KNPI sudah memberikan bantuan sedikit kepada kami keluarga besar IKMAPAL yang ada di Bandar Lampung. Untuk KNPI, terima kasih untuk bantuan BAMA yang sudah diberikan kepada kami, untuk kedepannya lebih sukses terus maju. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada KNP. Kami sangat berterima kasih, biarlah semua menjadi suatu harapan yang terbaik untuk kita, KNPI bisa maju. Terima kasih banyak buat KNPI yang sudah memberikan bantuan kepada kami, keluarga besar IKMAPAL. Terima kasih banyak, kami sangat-sangat bersyukur karena kami tidak merasa sendiri di sini, tapi kami bersama keluarga besar KNPI maupun keluarga besar yang lainnya. Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada kami. Untuk KNPI, terima kasih atas bantuannya dan sukses terus, jaya terus KNPI. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk KNPI yang ke-47 tahun. Kiranya kita semakin jaya ke depan dan kita sebagai pemuda Indonesia untuk dapat mempertahankan kerukunan bangsa. Saya pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun KNPI. Selamat merayakan hari ulang tahun KNPI ke-47. Terima kasih banyak KNPI. Selamat ulang tahun KNPI yang ke-47, sukses terus untuk kedepannya. Selamat ulang tahun kepada KNPI yang ke-47, biarlah harapan dan perubahan yang mereka buat, sistem yang mereka buat, biarlah itu membangun khususnya bagi masyarakat, khususnya untuk mahasiswa, dan untuk berdampak untuk bangsa dan negara ini. Oke, untuk KNPI, selamat ulang tahun buat KNPI, maju terus, sukses terus ke depannya. Selamat ulang tahun buat KNPI. Buat KNPI, selamat ulang tahun yang ke-47 tahun, jaya terus, sukses terus KNPI.